Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, channel Kemalen Kelas Matematika Online. Kali ini kita akan belajar tentang bunga tunggal. Nah, bunga ini adalah imbalan jasa untuk penggunaan uang atau modal yang dibayarkan pada waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan. Biasanya, bunga ini salah satunya ada di sebuah bank, di mana ketika kita menyimpan uang atau modal di sebuah bank, maka kita juga akan memperoleh jasa berupa bunga dari hasil simpanan kita tersebut. Nah, sebelum kita membahas tentang bunga tunggal, ini ada beberapa istilah yang harus kita pahami. Tentunya yang pertama adanya bunga ya. Bunga ini bisa kita notasikan misalnya dengan B ya. Kemudian besar bunga yang kita peroleh juga tergantung pada besarnya modal atau simpanan yang kita simpan ya. Berarti di sini kita tulis modal atau simpanan. Simpanan uangnya berapa, nanti semakin besar simpanan, bunganya juga semakin besar ya. Berarti ini modalnya boleh kita nyatakan sebagai M. Kemudian bunga ini selain dipengaruhi oleh besarnya simpanan, bunga juga dipengaruhi oleh lamanya kita menyimpan modal. Lama penyimpanan ya. Lama penyimpanan ini bisa kita notasikan sebagai N terhadap tahun ya. Oke, selanjutnya bunga ini juga dipengaruhi oleh persentase bunga ya. Jadi di sini ada persen bunga. Nah, persen bunga bisa kita notasikan sebagai persentase B. Ya, seperti ini. Nah, dari keempat ini, kalau kita nyatakan dalam bentuk notasi matematika atau rumus, nah, di sini saya tuliskan rumusnya. Untuk mencari bunga, ini berarti bunga sama dengan, nah, berapa lama kita menyimpan modal tersebut, berarti N tahun ya. Kalau misalnya 18 bulan atau 16 bulan, nanti per 12 nantinya ya. Kemudian dikali dengan berapa persen bunga yang diberikan oleh bank, berarti dikali dengan persentase B, kemudian dikali dengan berapa modal yang kita simpan. Ya, modal awal tentunya ya. Berarti di sini ada modal. Nah, tapi nanti akan ada uang setelah kita mendapat bunga, itu nanti akan berubah ya modalnya. Maka di sini saya kasih M0. M0 ini adalah modal simpanan awal banget sebelum kita dikasih bunga. Kalau setelah ada bunga ya, di sini kita tulis modal setelah bunga. Setelah ada bunga, ini kita nyatakan sebagai M1 ya. Jadi untuk M0 ini modal sebelum ada bunganya, kalau M1 modal setelah ada bunganya. Nah, bunga ini dirumuskan dengan banyaknya lamanya ya. Lamanya kita menyimpan dikali dengan persentase bunganya berapa dikali dengan modal awalnya berapa. Ini kalau misalnya dalam 1 tahun ya. Kalau misalnya dinyatakan dalam bentuk bulan berarti seperti ini ya, bunga sama dengan N per 12. Nah, misalnya di sininya 13 bulan, berarti ini 1 tahun 3 bulan ya. Nah, berarti seperti itu, tidak pas 1 tahun atau 2 tahun, maka nantinya akan ada per 12 seperti ini. Kemudian dikali dengan sama aja, persentase bunga, dikali dengan modal awal. Nah, inilah rumus dari bunga tunggal yang akan kita pelajari sekarang ya. Nah, terkadang yang diminta dicari ini tidak hanya bunganya saja. Biasanya bisa juga mencari berapa lama waktu menabungnya ya. Berarti di sini saya catatkan lama tabungan. Lama tabungan. Jadi kalau ditanyanya berapa lama seseorang menabung, maka rumusnya ini berarti kita mencari N adalah bunganya berapa dikali dengan 12, kemudian dibagi modalnya berapa dikali dengan persentase bunganya berapa. Nah, ini apabila yang ditanyakan di soalnya adalah mencari berapa lama menabung ya. Jadi silakan kalian pahami. Oke, untuk lebih memahami konsep dari bunga tunggal ini, mari kita selesaikan contoh berikut.
Oke, di sini saya sudah punya sebuah contoh. Pak Tono menabung di bank sebesar 2 juta. Pihak bank, ini kita tandai dulu. Pihak bank memberi bunga tunggal sebesar 8%. Berapa per tahun ya? Berapa jumlah tabungan Pak Tono setelah 18 bulan? Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, yang pertama kita harus urutkan terlebih dahulu apa yang diketahui, kemudian ditanyakan, baru kita jawab ya. Oke, langsung saja di sini kita tuliskan diketahui. Apa yang diketahui? Yang pertama ini, 2 juta. 2 juta ini apa? Menabung di bank sebesar 2 juta, berarti ini modal awal ya. Modal sebelum ada bunga atau M0. Sama dengan berapa? 2 juta. Oke, selanjutnya pihak bank memberi bunga tunggal sebesar 8%. Ada persennya, berarti ini persentase bunga ya. Berapa? 8%. Nah, selanjutnya jumlah Pak Tono setelah 8 bulan. Nah, ini diketahui ya, 18 bulan ini adalah N. N-nya adalah 18 bulan. Kemudian yang ditanyakannya jumlah tabungan Pak Tono setelah 18 bulan. Artinya setelah mendapat bunga ya. Berarti ditanyakannya adalah M1. Nah, kalau M0 ini belum sampai 1 bulan ya. Jadi sebelum ada bunga. Kalau M1 ini setelah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan seterusnya, ini bisa masuk ke M1 ya. Kalau ditanya jumlah tabungan setelah berapa bulan, ini pasti M1. Oke, ini berapa hasilnya? Langsung saja kita jawab. Oke, untuk memperoleh M1 ini tentunya kita harus tahu dulu berapa besar bunganya ya. M1 ini artinya nanti modal awal atau yang 2 juta ini ditambah dengan berapa bunga yang diperoleh gitu ya, berapa bunga yang diperoleh oleh Pak Tono. Di sini bunganya belum ada juga persentase bunga. Maka kita cari dulu bunganya. Berarti bunga ini rumusnya ingat sama dengan, awas, di sini ada 18 bulan ya, berarti dalam bentuk bulan ya, bukan diketahuinya 18 tahun kan. Berarti kalau ada bulannya kita gunakan yang 12. N per 12 dikali, oke, berapa? Persentase bunga dikali dengan modal awal. Nah, sekarang tinggal kita masukkan satu persatu unsur-unsur yang sudah diketahui. Berarti B ini N-nya 18 dibagi dengan 12, kemudian dikali bunganya berapa? 8% atau 8 per 100 ya. 8 per 100 dikali dengan modal. Modalnya berapa? 2 juta. Oke. Nah, selanjutnya tinggal kita sederhanakan saja. Yang pertama ini nolnya 2 di bawah, maka di atas juga kita coret 2 ya. Kemudian di sini 8 dibagi 2, dibagi 4 hasilnya 2, kemudian 12 dibagi 4 hasilnya 3. Nah, ini 3 sama 18 kelipatan ya. Berarti boleh dicoret dong. 18 dibagi 3, 6, kemudian 3 dibagi 3, 1. Ya, selanjutnya tinggal yang sudah disederhanakan ini kita kalikan langsung ya. B berarti sama dengan 6 dikali 2, 12, dikali dengan 2, 24. Kemudian nolnya tinggal berapa? 1, 2, 3, 4. Nolnya 4. Oke, berarti hasilnya adalah bunganya 240.000 ya. Oke. Nah, di sini M1 ini artinya modal Pak Tono setelah dapat bunga 240.000. Berarti tinggal M1 ini, M1 sama dengan M0 atau modal awalnya ditambah dengan bunganya ya. Nah, M0-nya kan 2 juta. 2 juta. Ditambah bunganya barusan yang ini 240.000. Nah, maka M1 ini, M1 ya, 2 juta ditambah dengan 240 ya 2.240.000. Oke, ini dia uang yang diperoleh Pak Tono setelah menabung 2 juta selama 18 bulan. Bisa ya, lanjut ke contoh yang kedua. Oke, contoh yang kedua ini. Bu Indah menabung sebesar 2.400.000 di sebuah bank yang memberikan suku bunga sebesar 9% per tahun. Pada saat diambil, tabungan Bu Indah menjadi 2.670.000.
Berapa lama Bu Indah menabung di bank tersebut? Oke, pertama kita tuliskan dulu unsur-unsur yang diketahui. Pertama yang ini ya, 2.400.000. Nah, ini sebagai apa nih? Bu Indah menabung sebesar 2.400.000, berarti modal awal ya. Modal awal ini besarnya 2.400.000. Kemudian suku bunga sebesar 9% per tahun. Nah, ini berarti persentase bunga 9% ya, persentase bunganya 9%. Kemudian pada saat diambil tabungan Bu Indah menjadi 2.670.000, berarti ini M1 ya. Jadi setelah dapat bunga dia bertambah nih modalnya, berarti menjadi 2.670.000. Oke. Berapa lama Bu Indah menabung? Berarti yang ditanyakan di sini adalah N bulan. Misalnya ya, N bulan. Nah, berapa lama Bu Indah menabung di bank tersebut? Dari awalnya 2.400.000 menjadi 2.670.000 dengan bunganya 9%. Oke, langsung saja kita jawab. Nah, di sini kan yang ditanya N, berarti N ini sama dengan bunganya berapa dikali dengan 12 dibagi dengan modal awalnya berapa dikali dengan persentase bunga. Oke, berarti tinggal kita masukkan satu persatu ya. Berarti N ini sama dengan bunganya. Oh, bunganya belum tahu di sini. Jadi kita harus cari dulu bunganya ya. Misalnya di sini saya cari bunganya. Bunga ini sama dengan M1. M1 ini kan. M1 setelah dapat bunga dikurangi dengan modal awal M0 ya. Jadi selain yang rumus tadi bunga sama dengan N per 12 kali persentase bunga kali M0, ini bunga juga bisa dicari dengan selisih M1 dengan M0 ya. Selisih modal setelah dapat bunga dengan modal tanpa bunga. Oke, berarti bunganya adalah M1-nya berapa tadi? 2.670.000 dikurangi dengan 2.400.000. Oke, berarti bunganya ini adalah berapa? 270.000. Oke, selanjutnya tinggal kita masukkan saja ke sini kalau sudah ketahuan ya. Berarti B-nya 270.000, 270.000 dikali dengan 12, kemudian dibagi dengan modal awalnya 2.400.000, kemudian dikali dengan persentase bunga yaitu 9/100. Oke, yang ini kita hapus dulu. Nah, agar 100-nya ini hilang, boleh kita kalikan pembilang sama penyebutnya ini dengan 100 ya. Berarti pembilang ini dikali 100, penyebut juga dikali 100. Maka nantinya akan menjadi N sama dengan ini 27000 dikali dengan 12 dikali dengan 100 ya, dikali dengan 100 dibagi dengan, nah ini 2.400.000. Oke, dikali dengan 9. Nah, ini kan 100 sama 100 bisa dicoret ya, jadi tinggal 9 saja. Nah, sekarang tinggal kita sederhanakan. Ini 1, 2, 3, 4 di atas, nolnya boleh kita coret, di bawah juga 1, 2, 3, 4. Ini boleh kita coret, di sini masih ada 1, boleh coret, dan di sini boleh coret juga ya. Sisanya tinggal 10. Nah, selanjutnya 12 sama 9 ini bisa kita sederhanakan. Dengan cara dibagi berapa? 3 ya. 12 dibagi 3 ini hasilnya 4, kemudian 9 bagi 3 hasilnya 3. Nah, 3 sama 27 ini juga bisa kita sederhanakan. 3 dibagi 3, 1. Kemudian 27 dibagi 3 ini hasilnya 9. Begitupun yang 4 sama 24. 4 dibagi 4 ini jadi 1. Kemudian 24 dibagi 4 jadi 6. Oke, sisanya tinggal ke sini saja. N sama dengan, untuk pembilangnya apa nih? 9 dikali dengan 1 kali 10 ya, berarti 90. Kemudian bawahnya 6 dikali dengan 1, 6. Oke, berarti N sama dengan 90 dibagi 6, 15. Nah, 15-nya ini apa? Bulan ya. 15 bulan. Oke.
Nah, jadi Bu Indah ini menabung di bank tersebut selama 15 bulan dan memperoleh bunga sebesar 270.000 sehingga yang tadinya modal awalnya 2.400.000 menjadi 2.670.000 ya. Jadi ini 15 bulan. Oke. Nah, itu saja untuk pertemuan kali ini. Semoga kalian paham. Kalau misalnya belum paham, silahkan diulang lagi videonya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.